pikiran kita mulai tenang, mulai hadir di sini saat ini sekarang. Tidak loncat ke masa lalu, tidak loncat ke masa depan. Benar-benar hadir di sini saat ini sekarang. Rasakan pikiran mulai istirahat, pikiran mulai diam. Nikmati keheningan ini. Sebelum saya mengajak para sahabat semuanya untuk meniti lebih dalam ke dalam diri. Terus sadari nafas. Selama ini kita terlalu sibuk dengan kehidupan, dikendalikan oleh pikiran, terus mengejar ilusi-ilusi pikiran kita sendiri. Menyadari nafas saja hampir tidak punya waktu. Dan sekarang saatnya. Rasakan energi yang mengalir di seluruh anggota tubuh kita. Rasakan tubuh batin kita dari dalam. Selama ini kita hanya merasakan tubuh dari luar. Cobalah sekarang. Rasakan tubuh kita dari dalam. Rasakan energi yang mengalir. Medan energi yang luar biasa yang mengalir di seluruh anggota tubuh kita. Dan itu bukti kehadiran Sang Ilahi di dalam diri kita. Allah, Tuhan, apapun kita menyebutnya, hanya butuh disadari kehadirannya. Dan sekarang, nikmati medan energi ilahi yang tanpa batas, yang mengalir di seluruh sel dalam tubuh kita, mengisi seluruh organ tubuh kita dengan energinya, sehingga seluruh organ tubuh kita menjadi berdaya. Rasakan dari dalam. Lampaui tubuh fisik kita untuk sementara waktu. Masuklah menyadari tubuh batin dari dalam. Dan sadari bahwa tubuh batin kita adalah bagian dari diri sang pemilik semesta yang dipinjamkan kepada kita untuk sementara waktu. Sebagaimana Dia pernah berfirman, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Yang ditiupkan bukan ruhmu, yang ditiupkan adalah ruhku. Sadari oleh kita saat ini, sebetulnya diri sejati kita itu hakikatnya adalah bagian dari dirinya yang sedang dipinjamkan ke dalam kita menjadi daya kehidupan. Penuhi dadamu dengan rasa syukur yang dalam. Penuhi dadamu dengan rasa sukacita yang dalam. Semakin dalam, rasakan kehadirannya. Tidak usah jauh-jauh. Jangan keluar dari dirimu. Semakin jauh keluar dari dirimu, semakin jauh kau tidak akan pernah merasakan kehadirannya. Sekarang, sadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya tubuh batin kita adalah bagian dari semesta raya. Sesungguhnya pada tubuh batin, pada tubuh-tubuh yang berbeda, terdapat energi yang sama, yang meliputi seluruh makhluk. Sadari bahwa kita semua sesungguhnya adalah satu kesatuan. Sekarang, biarkan medan energi yang ada dalam diri kita menyatu dengan medan energi semesta tanpa batas. Lampaui tubuh batinmu dan biarkan percikan cahaya ilahi yang ada dalam diri ini menyatu dengan semesta tanpa batas. Sehingga dirimu saat ini bukanlah bagian dari semesta lagi, tapi dirimu saat ini adalah semesta itu sendiri. Dirimu saat ini adalah semesta. Dirimu saat ini bukan lagi tetes air yang ada di sungai, tetapi dirimu saat ini adalah tetes air yang sudah sampai ke samudera. Sudah menjadi laut yang gagah. Sudah menjadi samudera yang biru. Dan ketika sudah menjadi samudera, maka kita menjadi begitu mudah untuk bisa menerima. Sungai jernih diterima. Sungai kotor diterima. Sungai yang wangi diterima.
Sungai yang bau pun diterima. Begitulah sifatnya samudra. Luas tanpa batas. Tidak memisah-misah lagi. Tidak memilah-milah lagi. Menerima semua hal apa adanya. Dan rasakan, ketika dirimu sudah seluas itu, maka dirimu juga menjadi penerima segala hal apa adanya. Tidak ada yang ditolak lagi. Kehadiran orang baik, kehadiran orang tidak baik, sama pentingnya. Karena itu adalah sisi-sisi kebenaran yang harus dijalani dalam kehidupan. Orang yang menyanjung-nyanjung diterima. Orang yang mencela dan menghina pun diterima. Lihat pesan di balik semua itu. Lampaui semua dualitas. Seperti layaknya samudra. Tinggallah di sana beberapa saat. Dan rasakan saat dirimu benar-benar melebur dengan samudra yang tanpa batas. Dirimu menjadi gagah. Dirimu menjadi damai. Dirimu menjadi seluas samudra. Seperti itulah sesungguhnya dirimu awalnya. Tinggallah di sana beberapa saat. Nikmati keheningan ini. Nikmati. Kalau mau menangis, menangislah. Jangan ada yang ditahan. Itulah sejatinya kalimat La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Semuanya adalah dia. Yang nyata adalah dia. Yang tidak nyata juga adalah dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan dirimu pun tidak ada. Yang ada cuma dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tinggallah di sana. Nikmati keheningan ini. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Baik, sekarang kembali kepada kesadaran nafas. Kembali kepada kesadaran nafas. Tarik nafas yang dalam lewat hidung. Tahan beberapa saat. Lalu izinkan sang kehidupan meninggalkan tubuhmu dengan penuh kelembutan. Tarik lagi napas yang dalam. Tahan beberapa saat. Lalu lepaskan dengan penuh kelembutan. Bagus.
Tariklah energi ilahi tanpa batas di ruang kehidupan ini dengan penuh kelembutan. Tarik napas yang dalam. Tahan. Biarkan sang hidup menikmati seluruh ruang ciptanya sendiri. Lalu izinkan sang hidup memasuki ruang kosong tanpa batas ini dengan penuh kelembutan. Baik, kembalilah kepada kesadaran tubuh batinmu. Kembalilah kepada kesadaran tubuh fisikmu. Tetap menyadari kehadiran nafas. Biarkan nafas mengalir alamiah. Sekarang, perlahan-lahan sadari olehmu bahwa tubuhmu yang luar biasa ini diciptakan oleh Sang Pemilik Semesta dengan penuh rencana. Dengarkan kata-kata saya dengan penuh kesadaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah, arsitek agung, yang telah menciptakan tubuh yang luar biasa ini dengan penuh rencana. Sadari sepenuhnya oleh dirimu bahwa kelahiranmu ke semesta ini bukanlah suatu kebetulan. Kelahiranmu ke semesta ini sangat penting. Kelahiranmu ke semesta ini direncanakan oleh Sang Pemilik Semesta untuk rencana beliau, bukan untuk rencana kita. Tujuan penciptaan diri kita ini bukanlah untuk tujuan-tujuan kita, tapi sepenuhnya adalah untuk tujuan Sang Ilahi yang menciptakan kita. Sekarang cobalah pertanyakan pada diri, apakah hidupmu sudah sesuai dengan rencana penciptaan? Apakah kalian telah menggunakan tubuh yang luar biasa ini sesuai dengan rencana ilahi menciptakan tubuh ini? Silakan dijawab dengan jujur oleh dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan dengan tubuhmu selama ini? Pernahkah kau bertanya, wahai Sang Pemilik tubuh ini, untuk apa sesungguhnya kau menciptakan tubuh ini? Pernahkah kau minta maaf kepadanya? Jangan-jangan kau menggunakan tubuh tidak sesuai dengan rencana. Karena kau tidak bertanya, maka tidak ada jawaban yang menghampiri. Karena jawaban itu hanya milik mereka-mereka yang bertanya. Sekarang pertanyakan dalam dirimu yang terdalam, untuk apa sesungguhnya Sang Pemilik Semesta menciptakan tubuh yang luar biasa ini? Untuk apa? Apakah tubuh ini adalah dirimu? Lalu dirimu yang sesungguhnya yang mana? Dalam sebuah diskusi, Allah berfirman, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku ini dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan, agar dengan ciptaan itu kalian dapat mengenali aku. Dia menciptakan tubuh ini sebagai ciptaan dengan satu tujuan. Karena dia rindu untuk dikenal. Rindu untuk dikenal. Apakah kita sudah menggunakan tubuh ini sungguh-sungguh untuk mengenali dia? Atau tubuh ini digunakan oleh kita semata-mata untuk kesenangan pribadi kita sendiri? Kita lupa kepada Sang Pencipta tubuh ini. Bahkan kita lupa bertanya, sesungguhnya dia menciptakan tubuh ini untuk apa? Dan sekarang kita tahu dengan penuh kesadaran, kalau tubuh ini dicipta oleh dia semata-mata untuk menjadi kendaraan yang harus mengantarkan sang penumpang dalam kendaraan ini untuk kembali kepada dia. Hanya saat kita memiliki tubuh, ranah kejadian dalam kehidupan yang akan memberikan pengalaman banyak untuk meningkatkan kebijaksanaan dan kedewasaan kita, akan kita rasakan. Sekarang, sadari tubuhmu yang luar biasa ini.
Sadari tubuhmu yang luar biasa ini. Sekarang perlahan, cobalah pegang kakimu dengan tanganmu yang lembut. Peganglah kakimu. Raba dari ujung jari-jari kaki. Raba. Raba olehmu. Rasakan keberadaan kaki ini. Dan sekarang katakan pada kaki itu, I am sorry. I'm sorry. Aku menyesal. Aku menyesal karena tidak menggunakan kamu sesuai dengan rencana kamu diciptakan oleh Sang Pemilik semesta. Pegang sungguh-sungguh kakimu itu. Selama ini kau tidak punya waktu untuk memegang kakimu dengan penuh kelembutan. Usap dengan penuh kelembutan. Tumpahkan cinta kasihmu pada kakimu itu. Pegang dari ujung kaki, betismu, pahamu, dan rasakan kakimu benar-benar ada. Sekarang katakan pada kakimu, please forgive me. Maafkan aku. Aku pernah mengajakmu ke tempat yang kamu tidak suka. Aku sering memaksamu untuk memenuhi semua ambisi-ambisiku. Bahkan saat kau lelah, aku paksa dirimu untuk memenuhi ambisi-ambisiku. Pegang kakimu dengan sungguh-sungguh. Sekarang bicaralah pada kakimu dengan jujur. Sekarang tambah lagi kata-katamu. Pegang pahamu. Pegang betismu. Pegang seluruh jari jemari kakimu. Pegang dengan penuh kelembutan. Dan ucapkan padanya, thank you. Terima kasih kaki. Kau telah mengantarkanku kemanapun aku mau. Terima kasih kaki. Kau telah membawa aku ke tempat-tempat baru sehingga aku menjadi tambah pengalaman. Barangkali seumur hidupmu kau tidak pernah mengucapkan terima kasih pada kakimu. Dan sekarang rasakan seluruh sel dalam kakimu itu. Semuanya berpesta, bersuka cita. Karena mereka dianggap ada oleh dirimu sendiri. Pegang dengan penuh kelembutan. Dan ucapkan terima kasih. Sekarang usap pahamu, usap betismu, usap jari jemari kakimu, usap seluruh bagian kakimu. Dan katakan padanya, I love you. I love you. Aku mencintaimu. Barangkali baru malam ini kau mengucapkan sungguh-sungguh kecintaan itu kepada kaki. Katakan I love you. I love you. Pernahkah kau memikirkan dalam sistem rangka tubuhmu ada berapa banyak tulang belulang yang dipinjamkan oleh semesta kepadamu? Tanpa tulang belulang, tidak ada yang bisa menopang tubuh. Tanpa tulang belulang, tidak ada yang bisa memberi bentuk pada tubuh. Tanpa tulang belulang, tubuhmu pun tidak akan bisa bergerak. Bahkan tulang belulang yang disediakan oleh semesta juga melindungi organ-organ tubuh yang sangat vital. Tulang-tulang rusuk yang diciptakan semesta melindungi bagian-bagian organ tubuh yang sangat vital. Di situ ada jantung, ada paru-paru, ada hati. Semua dilindunginya dengan luar biasa. Bukankah itu cinta kasih ilahi yang luar biasa bagimu? Bahkan tulang belulang ini adalah tempat melekatnya otot-otot. Sekarang, cobalah pegang bagian perutmu. Pernahkah kau menyadari? Pegang dengan lembut bagian perutmu. Ada apa saja di sana? Ada lambung, ada usus besar,
ada usus kecil. Kita berpikir bagaimana makanan itu diserap oleh darah sehingga menjadi bagian dari organ tubuh kita. Semua diselesaikan oleh kecintaan Sang Semesta kepada kita. Hampir kita tidak menyadarinya. Lalu berkah cinta ilahi dalam lambung kita disediakan asam lambung untuk memproses seluruh makanan, sehingga yang nutrisi diambil oleh tubuh, yang limbah dibuang oleh tubuh. Makanya dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, mengurusi semuanya. Sadari olehmu, setiap hari mulut kita ini mengeluarkan hampir 1 liter air liur tanpa terasa. Mata kita ini berkedip 20 kali dalam 1 menit. Otak dan jantung kita ini diisi 73% air. Bahkan tubuh kita membuat hampir 3,8 juta sel baru setiap detik. Siapa yang mengurus semua itu kalau bukan kehadiran Dia? Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kita dustakan? Sekarang cobalah naik sedikit tangannya, pegang dadamu. Di situ ada jantung. Dan rasakan detaknya saat ini juga. Rasakan detaknya olehmu saat ini juga. Rasakan olehmu detaknya saat ini juga. Dan otot jantungmu itu tidak pernah berhenti berdetak. Siapa sesungguhnya pengendalinya? Kenapa otot jantung itu tidak pernah berhenti berdetak? Sekarang rasakan olehmu detak itu. Detak itu ada. Masihkah kau mencari Dia di luar dirimu? Bukankah Sang hidup bersamamu, membersamaimu? Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Kita tidak punya waktu hanya sekedar untuk menyadari detak jantung kita. Sekarang rasakan dari dalam. Rasakan dari dalam. Rasakan detak itu. Sekarang perlahan, sambil merasakan detak jantungmu itu, panggil Dia. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. 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 Rasakan terus. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau. Terus nikmati detak jantungmu itu. Syukuri dengan penuh sukacita. Bagaimana otot-otot jantung itu bisa berdetak. Bagaimana otot-otot jantung itu tidak berhenti berdetak. Siapa yang menggerakkan semua itu?
Masihkah kau mencari dia di luar dirimu? Tidakkah kau sadari bahwa sesungguhnya dia bersamamu? Dia adalah sang hidup dalam dirimu, yang membuat seluruh tubuhmu berdaya, yang membuat seluruh organ tubuhmu berfungsi, yang membuat matamu bisa melihat, yang membuat telingamu bisa mendengar, yang membuat otakmu bisa berpikir, yang membuat seluruh sel di otakmu terintegrasi sebagai integrated circuit, sistem kelistrikan yang maha kompleks. Dan semua alat-alat elektronika itu meniru pekerjaannya beliau. Tubuhmu itu isinya adalah listrik dan kimia. Listrik dan kimia. Terus pegang jantungmu dan rasakan sang hidup dalam dirimu. Masihkah kau mencari dia di luar dirimu? Masihkah kau mencari dia di tempat yang jauh dari dirimu? Bukankah dia sudah berkali mengatakan kepada wahwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Hanya memegang jantung saja. Dengan penuh kesadaran kita tidak punya waktu. Dan malam ini, peganglah jantungmu dengan penuh kesadaran. Dan berterima kasihlah pada sang hidup yang ada dalam dirimu. Terima kasih Tuhan. Dan katakan pada jantungmu, terima kasih. I love you. Aku mencintaimu. Dan mulai saat ini, kau tidak akan lagi mengotori jantung. Tidak akan menyanyiakan lagi organ tubuh yang sangat penting itu. Sehingga pembuluh darahmu begitu kotor. Banyak sumbatan. Karena kau tidak punya cita kasih terhadap tubuh. Makan sembarangan. Tidak jelas waktunya. Tidak jelas jumlahnya. Tidak jelas jenisnya. Hanya memenuhi selera kerongkonganmu saja. Sehingga tubuhmu menjadi rusak. Dan ketika tubuh ini ambruk, tidak sanggup lagi mengantarkan sang penumpang dalam tubuh, sang jiwa untuk mencapai kedewasaannya. Bukankah itu satu kerugian bagi dirimu? Sekarang, peluklah erat tubuhmu. Silangkan kedua tanganmu di dadamu. Peluklah erat tubuhmu. Dan katakan padanya, aku menyesal. Aku menyesal telah menyanyiakanmu. Aku menyesal telah menyakitimu. Aku menyesal abai kepadamu. Aku menyesal tidak menggunakan kamu sesuai dengan rencana Tuhan menciptakan kamu. Aku menyesal tidak semaksimal mungkin menggunakan tubuh ini untuk kepentingan sang penumpang dalam tubuh, supaya mencapai kedewasaan dalam kehidupan. Pegang erat tubuhmu. Lalu katakan kepadanya, aku minta maaf. Silahkan minta maaf. Karena dirimu lah yang paling tahu selama ini bagaimana kau menggunakan tubuhmu itu. Kamu yang paling tahu bagaimana kau menggunakan tubuh. Dipakai apa tubuhmu selama ini? Hanya digunakan untuk memenuhi seleramu, ambisimu, dan kamu lupa kepada sang pencipta. Untuk apa dia menciptakan tubuh ini? Mengapa jari jemarimu diciptakan seperti itu? Mengapa tubuhmu diciptakan seperti itu? Kenapa penglihatanmu diletakkan di sana? Kenapa pendengaranmu diletakkan di sana? Kenapa hidungmu diletakkan di sana? Pernahkah kau bertanya? Kau tidak pernah bertanya sama sekali. Maka kau tidak pernah mengetahui rahasia tubuh ini. Sebagai satu-satunya jalan yang harusnya bisa mengantarkan dirimu menuju puncak pencerahan. Tubuh ini adalah kitab sejati tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Dalam tubuh ini begitu banyak rahasia. Ada 100 triliun sel dalam tubuhmu. Dan setiap satu sel dalam tubuhmu memiliki satu DNA. Dalam satu DNA tubuhmu ada 3 miliar data. Bayangkan olehmu, tubuhmu ini sesungguhnya memiliki 3 miliar dikalikan 100 triliun data. Data siapa sesungguhnya itu? Data kehidupanmu yang harus kau urai. Data yang harus kau pertanggungjawabkan. Itulah takdirmu. Itu takdirmu. Dan semua takdir adalah buatanmu sendiri. Allah sang keberadaan hanya mengikuti apa yang dimaui olehmu. Allah sang keberadaan hanya memfasilitasi untuk mengurai semua takdirmu. Sadari olehmu. Kenapa wajahmu seperti itu? Siapa di semesta ini yang pernah meminta wajah kepada sang pencipta? Tidak ada. Dan wajahmu seperti itu sesuai dengan data yang harus kau urai dalam kehidupan. Dan kenapa setiap manusia di semesta ini memiliki wajah yang berbeda? Karena sesungguhnya mereka semua akan diperankan untuk tujuan yang berbeda. Untuk mempertanggungjawabkan semua data-data yang berbeda yang tersimpan dalam DNA masing-masing.
sadari olehmu. Itulah takdirmu yang harus kau urai. Tugasmu di semesta ini adalah belajar untuk menerima apa yang tidak kau sukai. Belajar untuk melepas apa yang kau sukai. Karena itulah hakikatnya kehidupan. Peluk erat tubuhmu. Dan sekarang ucapkan